Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu walaupun secara online. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, tema pembelajaran karakter hari ini adalah saling menghormati sesama manusia. Mengapa kita harus menghargai orang lain atau menghargai sesama manusia? Karena kita adalah makhluk sosial, suka atau tidak suka kita hidup dengan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian agar hubungan kita baik dengan orang lain, ya, kita harus karena kita saling membutuhkan, saling mengisi dan menguatkan, maka kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Apa yang kita peroleh jika kita menghargai dan menghormati orang lain? Maka kalau kita melakukan itu, orang lain pun akan berbuat yang sama seperti kita. Orang lain akan menghormati dan menghargai kita. Kemudian timbul respect atau hormat. Mereka juga akan menjadi baik kepada kita, sehingga terjalinlah hubungan silaturahmi atau pertemanan yang baik. Anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan ini, di antara sesama manusia harus ada yang namanya saling menghormati. Karena jika saling menghargai sama manusia akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Sikap menghargai itu pengertiannya adalah sikap toleransi sesama manusia, yang mana sikap ini kita harus dapat menerima perbedaan di antara sesama manusia. Perbedaan apa saja? Ya, kita mungkin berbeda kulit, berbeda warna kulit, maksudnya berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda agama, ya. Supaya sikap saling hormat itu tercipta di antara kita, maka kita harus menjaga sikap agar jangan saling bermusuhan, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang hebat dibandingkan manusia yang lain. Tidak menganggap pula bahwa manusia yang lain atau orang lain itu lebih rendah daripada kita. Menghargai orang lain sebagai salah satu unsur kecerdasan moral adalah elemen yang penting untuk kita tanamkan pada diri kita sejak dini, sehingga kita menjadi insan yang lebih baik dan yang lebih terpuji ataupun lebih mulia. Sebagai seorang muslim, sifat saling menghormati itu bisa dengan sesama muslim dan juga bisa dengan sesama manusia atau dengan manusia yang tidak seagama dengan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus saling menghormati kepada muslim yang lain, seperti dalam bahasa Arab ada kata tasamuh atau sikap toleransi yang saling menghargai terhadap sesama muslim yang dianjurkan oleh agama Islam. Tasamuh akan mempererat silaturahmi sebagai salah satu kekuatan dalam menjaga persatuan di tengah umat. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu, serta tidak boleh bercerai-berai dan bertengkar ataupun bermusuhan, karena sesama muslim itu adalah bersaudara. Seperti dalam hadits Rasulullah disebutkan, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Akhir-akhir ini sering terjadi pemutusan silaturahmi di antara sesama kaum muslimin hanya karena sedikit perbedaan. Ketika ada perbedaan sedikit, tidak cocok dengan, mungkin nggak cocok dengan pandangan terhadap suatu hal, kemudian terjadi permusuhan, kemudian terputus silaturahmi. Ini tidak dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian dalam beribadah, sesama muslim juga dianjurkan untuk saling menghargai.
Jika ada sedikit perbedaan, jangan sampai menimbulkan perpecahan umat dan merusak silaturahmi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyari sujud. Yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita menghargai dan berkasih sayang sesama muslim karena sesama muslim adalah saudara. Sementara terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan pada setiap muslim adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain, yang mana merupakan upaya menghormati orang lain itu sama dengan menghargai diri sendiri. Bagaimana orang lain mau menghormati dan menghargai diri kita jika kita tidak mau menghormati dan menghargai orang lain? Cara menghormati dan menghargai orang lain pun berbeda tergantung dalam keberagaman masing-masing. Artinya keberagaman masing-masing, kalau suku Jawa misalnya, mungkin cara bersilaturahminya berbeda dengan suku yang lain mungkin ya. Jadi itu tidak dipermasalahkan meskipun berbeda-beda kebiasaan. Kemudian terhadap sesama muslim kita harus membina tali silaturahmi dan memenuhi hak-haknya seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana Rasul bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5, yaitu apabila bertemu berilah salam kepadanya. Yang kedua, mengunjunginya apabila ia sedang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazahnya apabila dia meninggal dunia. Yang keempat, memenuhi undangannya apabila dia mengundang. Yang kelima, mendoakannya apabila ia bersin. Itu dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, itu adalah pemaparan bagaimana sikap kita menghargai sesama muslim. Sedangkan untuk yang tidak seagama dengan kita bagaimana? Ya, dalam Islam sudah dijelaskan, kita tetap melakukan atau menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, tetapi sebatas dalam urusan duniawi, ya, tidak dalam urusan akidah, syariah, dan ubudiyah. Artinya dalam sikap keagamaan kita tetap muslim ya muslim, peribadatannya adalah sebagaimana seorang muslim yang seharusnya. Jadi tidak diizinkan atau dilarang kita menghadiri peribadatan orang lain ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian masalah toleransi atau hormat atau menghormati orang lain itu dalam agama Islam sudah jelaskan tidak ada paksaan dalam beragama ya. Dalam beragama itu tidak ada paksaan. Jadi agama kalian adalah agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Ini adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di sebagian surat, juga hadis-hadis yang ada. Toleransi atau menghormati itu bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Artinya bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, ya, tidak boleh merusak. Misalnya di gunung-gunung itu kalau kita merusak ya, tanaman ditebang semua, sehingga akan terjadi longsor, banjir yang mungkin beberapa daerah saat ini sedang terjadi seperti itu. Itu adalah sikap yang kurang baik atau yang tidak toleran dengan lingkungan. Nah,
Bagaimana kita toleran dengan lingkungan? Ya, lingkungan harus kita perlakukan yang mana nanti akan berimbas kepada diri kita. Misalnya kalau tanahnya tandus, tanahnya itu tidak ada tanamannya, ya kita harus menanam tanaman di daerah tersebut sehingga tidak akan di kemudian hari akan bermanfaat bagi kita, terutama di musim hujan, tidak longsor, tidak banjir dan sebagainya. Itu adalah salah satu sikap menghormati, ya, bukan menghormat dalam artian hormat seperti hormat bendera ya anak-anak ya, tapi menghormat dalam artian memperlakukan lingkungan dengan baik. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang Al-Baqarah surat ayat 156. Di situ disebutkan artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat di atas ayat tersebut mengindikasikan adanya suatu larangan bagi golongan yang memaksa orang lain untuk memeluk keyakinan yang dianutnya. Sebab Allah lah yang memberi kehendak kepada setiap makhluknya agar bisa merasakan damai. Sedangkan adanya paksaan dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi merasakan adanya damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap orang-orang non-muslim atau penganut atau pemeluk agama Islam. Namun, maksudnya tidak ada paksaan bagi orang-orang yang non-muslim untuk menganut agama Islam, ya. Mereka bebas menganut keyakinannya masing-masing, ya. Kemudian dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa jalan yang benar diridhoi Allah adalah jalan agama Islam. Umat Islam dibolehkan melakukan muamalah dalam urusan dunia dengan umat agama lain. Akan tetapi tidak ada urusan dalam agama. Artinya jika kita melakukan kerjasama, contohnya dalam urusan dagang, kita dibolehkan misalnya gitu ya, berteman misalnya, teman kita misalnya nanti kalau kalian sudah sekolah di universitas, temannya dari berbagai daerah, bahkan mungkin dari berbagai negara, tidak apa-apa berteman, karena urusan pertemanan ini hanya sebatas urusan dunia saja. Jika mereka beribadah, bukan berarti kita harus ikut beribadah agama mereka. Kita sebagai muslim harus tetap memegang teguh keyakinannya meskipun berteman dengan siapapun. Semangat toleransi dalam beragama yang diajarkan Islam bukanlah toleransi yang pasif, tetapi toleransi yang aktif, yaitu toleransi yang dibingkai oleh kewajiban moral untuk menegakkan kebajikan dan berlaku adil tanpa diskriminasi. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 147-148, yang artinya kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu masuk golongan yang ragu-ragu. Dan bagi tiap-tiap umat yang ada jurusan atau yang ada tujuan, dan bagi tiap-tiap umat ada jurusan yang ditujunya, maka berlomba-lombalah kamu dalam menegakkan kebajikan. Jadi jelas ya anak-anak ya, kalau bagaimana kita harus menghormati sesama muslim seperti yang disebutkan tadi, bagaimana menghormati dengan orang yang beragama lain dengan kita. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan hari ini anak-anak, bagaimana seperti judul yang saya sebutkan tadi, saling menghormati sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang Buli sampaikan tadi bermanfaat baik bagi Buli sendiri maupun kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu. Bulis akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar meskipun secara online, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali bertemu di sekolah secara langsung. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.